Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi penyegar iman. Dan tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah tetap setia di tengah derita. Dasar perenungan kita membuka kitab Habakuk pasal 1 ayat 2 yang berkata, "Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong." Saudara, pandemi mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Kesulitan dalam hal ekonomi, dampak pengurangan karyawan, penghasilan berkurang, dan pekerjaan yang masih juga belum didapat. Sementara biaya yang dikeluarkan sangat tinggi. Anak-anak memasuki sekolah dengan segala kebutuhannya. Ada tuntutan pembiayaan hidup untuk kelangsungan dan kesejahteraan. Ada tuntutan untuk menopang kehidupan keluarga saudara yang kehilangan mata pencaharian. Dan berbagai tuntutan-tuntutan lain yang membuat kita harus berbagi dan memanajemen pembiayaan sedemikian mungkin. Dan di dalam situasi-situasi sulit ini, pertanyaan yang sering muncul kita lontarkan. Di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan seperti berdiam? Mengapa tidak ada mukjizat di dalam penderitaan ini? Saudaraku, pertanyaan yang bernada sama juga terdapat dalam beberapa bagian Alkitab. Salah satunya yang kita baca hari ini adalah di dalam bagian kitab Habakuk pasal 1 ayat 2. Habakuk bertanya, "Berapa lama lagi Tuhan? Aku sudah berteriak, aku sudah berseru, tetapi Tuhan tidak menolong." Ada rasa bahwa Allah seolah memalingkan mukanya. Karena itu orang-orang atau kita yang berada di masa-masa sulit yang demikian serasa berhak meninggalkan Tuhan, sumber pertolongan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, benarkah sikap demikian adalah sikap yang tepat dalam menghadapi masa sulit? Ada baiknya kita melihat perspektif lain tentang penderitaan, sehingga kita bisa meresponinya dengan tepat. Hal pertama yang mendasar yang kita pahami, bahwa dunia ini tempat berdiamnya segala makhluk ciptaan Tuhan yang tidak sempurna. Oleh karena itu, dunia ini adalah tempat dengan terjadinya berbagai keterbatasan yang menimbulkan penderitaan. Namun, kita bersyukur memiliki Tuhan yang telah mendemonstrasikan kemenangannya atas penderitaan yang maha dahsyat. Melaluinya, ia memberikan anugerah keselamatan yang tidak sebanding dengan segala kesukaran yang kita alami dan tokoh-tokoh Alkitab alami. Kita pun tahu bahwa kesukaran semacam apapun yang timbul di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk yang diakibatkan oleh pandemik ini, tidak lantas mengesampingkan pertolongannya bagi kita. Saudaraku yang terkasih, dengan demikian marah, kecewa, dan meninggalkan Tuhan bukanlah jalan terbaik bagi kita. Yang tepat adalah berlaku setia kepadanya dengan segala perintahnya. Kesetiaan berarti menggelorakan sukacita, melakukan panggilannya dalam hidup kita untuk bertanggung jawab secara penuh dan sesungguh-sungguhnya. Bukan pada saat kita dalam kelebihan saja, melainkan dalam kecukupan, bahkan ketika kita di dalam kekurangan. Kesetiaan seperti demikian bermakna bahwa seluruh hidup kita punya arti. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, meski terlihat atau tidak terlihat oleh orang lain. Perbuatan kecil atau perbuatan besar kita lakukan seolah-olah buat Tuhan. Kesetiaan semacam ini tidak mungkin terjadi dalam hidup kita tanpa pengenalan dan relasi yang intim dengan Sang Juru Selamat. Kesetiaan seperti ini harus dimulai dengan hidup yang
terus bergantung dan melekat kepada Tuhan. Saudaraku, setiap kita tentu punya waktu tersendiri diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan berat atau penderitaan kecil. Maka kesetiaan kepadanya adalah respon yang tepat. Melalui kesetiaan kepadanya, Tuhan menuntun, menguatkan, dan menyertai kita hingga kita mampu melewatinya, dan sembari kita pun berbagi hidup kepada orang lain sehingga saling menopang satu dengan yang lain menjadi jalan Tuhan untuk menopang kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu hari ini. Taklukkanlah hati kami di dalam kuasa-Mu untuk terus setia di masa-masa sulit yang kami hadapi, dan biarkan kami menggelorakan kesetiaan sukacita untuk terus berbuat segala sesuatu yang Engkau perintahkan, sehingga kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan harapan kami, pertolongan kami, setahap demi setahap kami bisa lewati hanya bersumber dari Tuhan. Karena itu kami menyerahkan setiap detik dalam hidup kami mulai hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang pimpin, sehingga kami pun tidak dipenuhi dengan rasa kekhawatiran yang melumpuhkan semangat kami. Tetapi kami terus berpengharapan kepada Tuhan sambil memastikan bahwa kami setia di dalam jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.